Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dengan NPM 073522111181 dari kelas 4 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk soalnya itu, buatlah sebuah proyek yang di dalamnya terdapat minimal 6 kelas dan masing-masing kelas mempunyai minimal 3 metode. Kemudian yang mengimplementasikan 1. Pembuatan objek, 2. Inheritance, 3. Polimorfisme, 4. Enkapsulasi, 5. Abstrak kelas. Baik, langsung masuk saja ke programnya. Di sini saya sudah sediakan untuk programnya, yaitu tentang perpustakaan ya, tentang peminjaman buku, yang dimana di sini terdapat 7 buah kelas. Yang satunya itu adalah kelas main atau kelas untuk menjalankan program, kelas utamanya. Untuk kelas pertama ini ada kelas buku. Nah, di sini merupakan abstrak kelas buku, di mana abstrak kelas ini merupakan kerangka dari sebuah kelas yang nantinya dapat dipakai untuk kelas turunannya. Yang dimana di sini untuk kelas buku memiliki atribut judul, penulis, dan tahun terbit. Untuk judulnya ini mempunyai tipe data string, penulis ini mempunyai tipe data string, dan tahun terbit mempunyai tipe data integer. Untuk akses modifier ini berupa privat, di mana privat ini agar di atribut ini tidak dapat diakses oleh kelas lain, tapi hanya dapat diakses oleh kelas pada saat dia didefinisikan atau dibuat. Dan di sini ada satu buah konstruktor ya, ada konstruktor buku, di mana untuk konstruktor sendiri itu namanya juga harus sama dengan nama kelas. Dan di dalam konstruktor buku ini terdapat atribut judul, penulis, dan tahun terbit sesuai dengan atribut pada kelas buku tadi. Dan di sini ada dis.judul yang sama dengan judul ini untuk menginisialisasi untuk atribut judul itu sama dengan parameter pada konstruktor judul. Dan untuk penulis juga sama, untuk menginisialisasi untuk atribut penulis itu sama dengan parameter pada konstruktor buku, yaitu atribut penulis. Dan di sini juga tahun terbit sama. Dan selanjutnya masuk ke public string getJudul. Ini merupakan fungsi getter, di mana untuk fungsi getter sendiri dia untuk mengakses atribut judul, yang di sini akan mengembalikan nilai judul. Kenapa kita menggunakan ini? Karena untuk atribut judul, penulis, sama tahun terbit itu memiliki akses modifier privat, sehingga kita harus menggunakan yaitu getter untuk dapat diakses di kelas lain. Dan selanjutnya ini ada fungsi method getter juga. Jadi tadi method getter untuk judul, sekarang method getter untuk penulis sama juga. Dan di sini ada method getter juga untuk tahun terbit. Dan di sini ada public abstract string deskripsi buku. Ini ada metode deskripsi buku yang nantinya akan dapat diakses oleh kelas turunannya atau instance. Selanjutnya masuk ke buku fiksi ya. Ini kelas buku fiksi. Dimana untuk kelas buku fiksi ini dia extend ke kelas buku. Jadi ini merupakan turunan ya, atau inheritance atau pewarisan. Kelas buku mewarisi metode ataupun atributnya dalam kelas buku ke buku fiksi. Selanjutnya di sini ada konstruktor buku fiksi dengan parameter judul, penulis, tahun terbit sama dengan kelas buku. Dia menggunakan atributnya sama, tetapi di sini ada satu atribut tambahan, yaitu genre yang tadi
telah dibuat genre dengan tipe data string dengan akses modifier privat. Dan di sini juga ada super. Di sini kata kunci super untuk mengakses yang ketiga ini. Dis judul sama dengan judul, dis penulis sama dengan penulis, dan dis tahun terbit sama dengan tahun terbit. Dengan kata kunci super, terus diikuti dengan nama atributnya yaitu judul, penulis, dan tahun terbit. Super ini merupakan super kelas atau kelas induknya. Di sini kita inisialisasi lagi untuk dis genre sama dengan genre. Untuk atribut genre, dia sama dengan parameter pada konstruktor buku fiksi. Selanjutnya untuk di sini ada metode getter juga untuk atribut genre, dan di sini ada metode deskripsi buku. Untuk deskripsi bukunya itu akan mengembalikan buku fiksi sama dengan get judul, yaitu getter judul yang nantinya akan diakses untuk judul dari bukunya tersebut, dan di sini oleh penulis dan tahun terbit dan juga genrenya. Selanjutnya masuk ke buku non fiksi. Sama seperti buku fiksi, ini merupakan kelas turunan dari kelas buku yang di sini ada satu buah atribut tambahan yaitu atribut bidang, dan juga nama konstruktornya itu buku non fiksi. Ada terdapat parameter judul, penulis, tahun terbit, dan parameter bidang yang telah kita buat tadi, yang telah kita inisialisasi. Selanjutnya ini ada super kelasnya, judul, penulis, tahun terbit, dan di sini untuk dis bidang sama dengan bidang. Di sini juga ada metode getter untuk atribut bidangnya, nanti mengembalikan nilai untuk atribut bidang. Dan di sini untuk deskripsi buku akan mengembalikan buku non fiksi itu sama dengan get judul nanti ketika diinisialisasi atau dibuat judulnya, dan di sini oleh penulisnya dan tahun terbit dan bidangnya itu apa. Terusnya masuk di anggota. Di untuk kelas anggota sendiri ini dia bukan merupakan kelas turunan dari kelas buku, tetapi dia merupakan kelas induk nantinya, di mana di sini terdapat atribut nama, ID anggota, dan ada konstruktor anggota dengan parameter nama dan ID anggota. Dan di sini ada getter untuk atribut nama, dan di sini getter untuk atribut ID anggota. Dari sini ada metode pinjam buku yang memiliki konstruktor buku-buku, yang dimana nanti pada saat pembuatan objek untuk kelas buku, dia akan memanggil metode ini pinjam buku dengan nama parameternya itu buku, dan akan mengembalikan nama selanjutnya dan judul. Nama, get nama, dan judul bukunya. Maksudnya ini nama dari anggota yang meminjam. Dan di sini juga kembalikan buku sama. Nantinya itu juga nama dari si peminjam dan mengembalikan buku dengan judul yang sama. Selanjutnya masuk ke pustakawan. Pustakawan ini merupakan karyawan ya dari petugas perpustakaan, dan di sini merupakan juga instan atau turunan dari kelas anggota. Dan di sini ada atribut baru yaitu ID karyawan. Di sini juga ada konstruktor pustakawan dengan parameter nama, ID anggota, dan ID karyawan, dan juga akan mengambil konstruktor dari superkelasnya yaitu kelas anggota, yaitu nama dan ID anggota. Terusnya masuk di getter untuk ID karyawan akan mengembalikan ID karyawan dengan tipe data string, dan di sini untuk tambah buku, dan ada metode tambah buku dengan parameter buku-buku yang akan mengembalikan pustakawan untuk nama pustakawannya siapa, untuk
dan menambahkan buku judulnya apa ke koleksi. Dan ini untuk metode hapus buku yang akan mengembalikan nama pustakawannya, menghapus buku judulnya apa, dan dari koleksi. Di sini masuk ke kelas transaksi. Untuk kelas transaksi sendiri ini untuk kelas meminjam buku. Bisa dibilang untuk kelas pinjam meminjam ya. Lakukan peminjaman dan lakukan pengembalian. Dan di sini terdapat atribut anggota dan atribut buku. Dan di sini ada konstruktor transaksi dengan parameter anggota dan buku. Dan di sini juga ada metode lakukan pinjam yang akan mengembalikan nama anggotanya dengan fungsi pinjam buku. Dengan metode pinjam buku pada di metode anggota pinjam buku. Dengan parameter buku. Untuk lakukan kembali juga sama, yang akan mengembalikan nama anggota dan mengambil metode kembalikan buku dengan parameter buku. Selanjutnya untuk kelas mainnya, kelas utamanya, di sini membuat sebuah objek dari kelas buku fiksi dengan nama objeknya itu buku fiksi 1. Untuk namanya yaitu Harry Potter dengan penulis J.K. Rowling, tahun terbitnya 1997, dan ini untuk genrenya fantasi. Ini untuk buku fiksi. Kita sesuaikan dengan parameternya, itu ada judul, penulis, tahun terbit, dan genre. Selanjutnya untuk buku non-fiksi dengan nama objeknya itu buku non-fiksi 1 dengan judul Sapiens, nama penulis Yuval Noah Harari, tahun terbit 2011, dan bidangnya itu sejarah. Dari sini untuk pembuatan objek pada kelas anggota dengan nama objeknya itu anggota 1, yaitu namanya Sultan, dan di sini ID anggotanya itu A001. Dan untuk pustakawan dengan nama objek pustakawan 1 dengan nama pustakawannya itu Rafli, ID anggotanya itu A002, dan ini untuk ID karyawan. Ya, untuk ID karyawan yaitu P001. Dan selanjutnya ini akan mencetak buku fiksi 1. Ini untuk nama objeknya tadi yang akan memanggil fungsi deskripsi buku. Untuk deskripsi bukunya itu ada di sini pada kelas buku fiksi, di mana nanti untuk nilainya pada objek akan dimasukkan ke dalam metode deskripsi buku. Selanjutnya untuk buku non-fiksi juga demikian. Ini untuk memanggil metode deskripsi buku diikuti dengan nama objeknya. Dan di sini untuk transaksi membuat sebuah objek baru untuk kelas transaksi, yaitu namanya pinjam transaksi dengan anggota 1 yang tadi telah kita buat objeknya, dan mengambil dari objek juga buku fiksi 1. Dan selanjutnya akan mencetak pinjam transaksi dan diikuti dengan metode lakukan pinjam. Selanjutnya untuk kembali transaksi. Untuk objek kembali transaksi dengan parameter anggota 1 dan buku fiksi 1, dan akan mencetak kembali transaksi diikuti dengan metodenya lakukan kembali pada transaksi ini, ada lakukan kembali dan lakukan pinjam. Selanjutnya untuk di sini ada mencetak pustakawan 1 yang tadi telah diinisialisasi objeknya, dan akan memanggil fungsi atau metode tambah buku yang ini.
yaitu akan mengembalikan pustakawan, nama pustakawannya siapa, buku judulnya apa, dan ke koleksi. Yaitu ini dengan nilainya itu nanti berasal dari objek buku non-fiksi 1. Untuk hapus bukunya juga sama. Sekarang saya coba jalankan. Ya, di sini terdapat untuk tampilannya itu buku fiksi sama dengan Harry Potter. Untuk eh, nama judul bukunya Harry Potter oleh J.K. Rowling untuk menulisnya, dan di sini untuk tahun terbitnya dan genrenya itu fantasi. Dan untuk buku non-fiksi dengan judul Sapiens oleh Yuval Noah Harari untuk penulisnya, dan tahun terbitnya itu 2011 dengan bidang sejarah. Dan di sini untuk uh, peminjaman buku yaitu Sultan meminjam buku Harry Potter dan Sultan mengembalikan buku Harry Potter yang tadi untuk pada saat pinjam transaksi dan kembali transaksi. Dan di sini untuk pustakawannya, pustakawan Rafli menambahkan buku Sapiens ke koleksi, yang buku non fiksi tadi yang telah diinisialisasi untuk nilainya dari objek buku non fiksi 1 dan menghapus kembali buku yang telah ditambahkan tadi. Jadi seperti itu, dimana untuk pada program kali ini telah mengimplementasikan untuk konsep abstrak kelas ada, untuk konsep enkapsulasi atau pembungkusan data dengan akses modifier privat agar tidak dapat diakses oleh kelas lain, dan juga untuk inheritance atau pewarisan juga sudah ada, dan untuk objek juga ada, pembuatan objek, dan untuk polimorfisme juga ada pada deskripsi buku ini. Baik, untuk penjelasan tugasnya kurang lebih sampai di sini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.